Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, kaum muslimin dan kaum muslimat, ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita taufik dan hidayah. Dan insyaallah pada siang hari ini kita akan melanjutkan bahasan tafsir al-muyassar, tafsir singkat penuh makna. Dan pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas sebagian dari surat Al-Ma'un. Baik, pada pertemuan yang lalu kita sudah menyebutkan tentang firman Allah Subhanahu wa taala, "Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din?" Tahukah kalian siapa orang-orang yang mendustakan ad-din? Ad-din maksudnya adalah hari pembalasan. Kemudian Allah mengatakan, "Fadzalika alladzi yad'ul yatim." Mereka adalah orang-orang yang senantiasa atau suka menghardi anak yatim. Kita sudah sampaikan pada pertemuan yang lalu ciri-ciri orang yang tidak beriman kepada hari pembalasan, mereka suka menghardi anak yatim. Di sini Allah tidak berbicara masalah kesyirikan. Allah tidak berbicara masalah dosa antara hamba dengan Allah, tapi cukuplah seorang dikatakan berdusta dengan hari pembalasan manakala dia mencaci maki anak-anak yatim. Walaupun dia merasa dirinya bertauhid, walaupun dia merasa orang yang memiliki iman, tapi kalau sudah dia menghardi anak yatim, maka dia masuk pada ayat ini, yukadzibu bid-din. Mereka yang mendustakan agama, mendustakan hari pembalasan. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dan mereka juga orang-orang yang tidak memberikan makan kepada orang-orang miskin. Atau mereka termasuk orang-orang yang menghalangi manusia untuk memberikan bantuan kepada orang-orang miskin. Baik, kita lanjut. Kita masih pada bahasan ayat yang ke ini berarti ya, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam agama kita ada 8 asnaf yang diperintahkan kita untuk memberikan zakat kita kepada mereka. 8 golongan. Di antaranya adalah fakir miskin. Fakir miskin. Fakir miskin kalau digabung dalam satu kalimat maknanya umum, orang yang tidak memiliki harta untuk memenuhi kebutuhannya. Namun kalau secara bahasa dipisah, fakir disebutkan sendirian, miskin disebutkan juga berdiri sendirian, maka masing-masing memiliki makna yang berbeda. Kalau disebutkan fakir, maknanya adalah seorang yang memang tidak mampu untuk mencari nafkah. Kondisi di mana seorang tidak mampu mencari nafkah. Mungkin karena dia cacat, atau mungkin karena dia seorang yang memang tidak memiliki kemampuan, misal seperti ya orang gila misalnya. Fakir dia nggak bisa kerja, dia nggak bisa mencari nafkah, dia nggak bisa berusaha. Jadi karena ada sesuatu pada dirinya tidak bisa membuat dia bekerja, sehingga tidak terpenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Ini disebut dengan fakir. Makanya dalam Al-Quran, manusia pada asalnya semua fakir. Allah mengatakan, antumul fuqara ilallah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Kalian semua adalah manusia-manusia yang fakir di hadapan Allah. Kalau sekarang di dunia kita bisa lihat si fulan kaya, oh si fulan rumahnya mewah, mobilnya mewah, istrinya banyak, masya Allah.
rumah mewah, istri banyak, badan sehat, alangkah nikmatnya hidup. Masya Allah. Jangan terlalu serius, nanti itu mengantuk kalau terlalu serius. Ini siang-siang soalnya. Jadi antara manusia dengan manusia, orang akan mengatakan si fulan kaya, si fulan kaya. Tapi semua di sisi Allah sebenarnya miskin. Qarun di sisi Allah miskin. Fir'aun di sisi Allah miskin. Wallahu huwal ghaniyyul hamid. Dan hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala zat yang maha al-ghani. Al-ghani maksudnya bukan kaya ya. Sering kita baca terjemahan ghani disebut dengan kaya. Allah maha kaya, bukan. Yang lebih tepat adalah al-ghani maksudnya zat yang tidak membutuhkan siapapun dan apapun. Itu ghani. Dia nggak butuh sama apapun. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah di sini jemaah sekalian, ada itu definisi dari fakir. Adapun miskin, miskin ini seorang yang mencari nafkah. Dia punya penghasilan, tapi kalau dihitung-hitung dipakai untuk kebutuhannya, maka tidak cukup. Maka ini masuk pada kategori miskin. Mungkin bisa jadi gajinya 5 juta, bisa aja. Tapi ternyata kebutuhan dia melebihi itu. Mungkin banyak adik-adik perempuan yang dia kandung, yang dia tanggung. Ya. Mungkin banyak kakak perempuan yang dia nafkahi juga. Harus dia nafkahi misalnya. Sehingga 5 juta gajinya tidak cukup, maka dia masuk pada kategori miskin. Ada orang pernah nanya sama saya, Ustaz, ada orang gaji 2 juta di Jakarta, Ustaz. Itu miskin atau tidak? Bisa nggak, berhak nggak dia dapat zakat? Ya tadi, kalau memang 2 juta ini tidak bisa memenuhi kebutuhan dia, termasuk dia miskin, atau boleh zakat sama dia. Walaupun yang misalnya punya pekerjaan. Misal sebagian ada orang pekerjaannya misalnya petugas parkir di apartemen atau cleaning service di apartemen. Itu paling biasa gajinya cuma 2 juta. Kalau bosnya baik mungkin ditambah sedikit ya. Bahkan di bawah UMR. Nah ini termasuk kategori miskin. Walaupun dia mencari nafkah, tapi nggak cukup untuk memenuhi kebutuhan. Maka seorang hendaklah membantu orang-orang yang seperti ini. Nah ini diantara firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata para ulama tafsir, wala yahuddu ala ta'amul miskin, la yahuddu nafsahu wala ghairah ala it'amil faqir wal muhtaj. Jadi orang yang mendustakan agama itu bukan orang yang sekedar tidak peduli sama orang miskin, tetapi yahuddu nafsahu wala ghairahu ala it'amil faqir wal muhtaj. La yahus. Bahkan dia menjadi orang yang ngajak-ngajak manusia untuk tidak suka sedekah. Udah ngapain dibantu dia? Ini hati-hati, Pak. Termasuk orang yang mendustakan hari kebangkitan. Dia orang yang melarang manusia bersedekah. Udah ngapain dibantu dia? Insya Allah dia cukup itu. Padahal dia susah. Jadi bukan hanya kategori dia tidak memberi, tapi dia sampai pada titik yang lebih parah. Yahutsu nafsah, dia mendorong dirinya tidak mau berbagi, atau dia dorong orang lain untuk tidak suka berbagi. Ini seorang yang mengajak kepada kemungkaran berarti. Dia tidak hanya cukupkan untuk diri dia, tapi dia ngajak-ngajak orang. Ini termasuk para pendusta hari kebangkitan. Kenapa? Karena tidak ada yang mendorong dia takut berbagi, takut bersedekah, kecuali dia tidak meyakini hartanya akan diganti sama Allah. Makanya orang-orang yang bakhil, pelit, tidak suka berbagi, padahal dia punya kelebihan yang luar biasa, ini seakan-akan dia tidak yakin hartanya diganti di hari akhirat. Dia merasa rugi. Makanya sebagian orang, Pak, sampai pada pemahaman tadinya muslim, tapi karena beragama dengan logika tidak mau berangkat haji, karena beranggapan buang-buang duit, umroh buang-buang duit. Bapak Ibu, ini sekedar tambahan saja. Semua ibadah dalam Islam
yang itu merupakan rukun Islam, itu semuanya mahdhah. Ada ibadah mahdhah. Apa itu ibadah mahdhah? Ibadah yang sudah jelas ketentuannya dari Allah. Tata caranya, rakaatnya, kaifiatnya, syarat-syaratnya, jumlahnya, tempatnya di mana, itu ibadah mahdhah. Termasuk ibadah mahdhah itu apa? Umrah dan haji. Coba perhatikan. Tapi ibadah mahdhah itu tidak masuk akal manusia. Kenapa kita kerjakan? Karena itu perintah Allah. Contoh untuk umrah. Umrah masuk akal nggak Pak? Secara akal apa umrah itu? Antum bayar 50 juta, terbang ke Saudi, muter-muter di Ka'bah, ya itu tidak? Kemudian sa'i, lari-lari kecil, terus cukur rambut, habis uang 50 juta. Ini ibadah nggak masuk akal, ya atau tidak? Tapi kenapa kita kerjakan? Wahyu Allah. Agama bukan dengan akal. Maka orang yang takut mengeluarkan hartanya pergi umrah, pergi haji, bersedekah, dia terlalu menuhankan akalnya. Orang pergi haji habis 400 juta, plus kena tipu juga misalnya. Udah bayar mahal kena tipu lagi. Antum lihat 400 juta habis uang, misalnya kalau haji yang istimewa gitu lah ya. Ngapain mereka di kota Mekah? Secara logika, ya kayak tadi juga. Lempar-lempar kerikil, mabit di Mina, kemudian Muzdalifah, kemudian di Padang Arafah, habis uang ratusan juta. Kenapa enggak muter-muter di Monas saja? Sama juga muter-muter di Monas bisa. Tapi ini wahyu ibadah mahdhah. Tidak boleh dirubah-rubah, tidak boleh dikurangi, ditambah, tidak boleh. Nah, tidaklah seorang khawatir bersedekah mengeluarkan hartanya karena kurangnya keyakinannya kepada hari pembalasan. Dia terlalu bermain dengan logika. Dia transfer 1 juta, berkurang saldonya. Berkurang Ustaz. Berkurang ini katanya. Nabi mengatakan mana qasad sadaqatun min malin. Tidak pernah berkurang harta karena sedekah. Kurang Ustaz. Ustaz ini cuma motivasi aja berarti. Nah, dia nggak tahu Pak. Yang namanya rezeki bukan hanya digantinya harta antum. Besok pagi antum bangun, mata antum masih bisa melihat, itu lebih berharga daripada digantinya sedekah kita dengan uang. Ya atau tidak Pak? Siapa di antara kita yang tadi malam berdoa sama Allah, ya Allah, mudah-mudahan besok pagi saya masih bisa melihat. Siapa yang doa begitu Pak? Ada di sini yang doa seperti itu? Saya juga gak doa seperti itu. Siapa yang berdoa, ya Allah, mudah-mudahan besok pagi jantung saya masih berdetak, gak ada yang bocor, ginjal saya sehat, pankreas saya sehat, kaki masih bisa jalan. Siapa yang minta sama Allah? Tidak ada yang minta. Tetapi Allah berikan sama kita. Ini yang kata Ibnu Qayyim, alangkah buruknya manusia mengatakan Allah tidak adil, padahal Allah setiap hari bahkan setiap detik memberikan kebutuhan yang tidak pernah dia minta. Kita tidak pernah minta, tapi Allah kasih terus. Nah, jadi terkadang seorang sedekah memang nggak diganti harta dia, tapi Allah sehatkan badannya. Allah sehatkan badannya Pak. Ada orang ketika badannya sehat, dia rela sakit demi mendapatkan harta. Rela capek, rela letih. Ketika dia sakit, dia rela menghabiskan seluruh hartanya untuk sehat. Maka terlalu rendah iman kita kalau memandang yang namanya ganti sedekah itu harus uang. Enggak, jemaah. Ada orang mungkin hartanya enggak banyak, tapi badannya sehat. Sekali sakit minimal demam. Sekali sakit minimal istirahat bentar, bangun sehat. Di satu sisi ada orang yang sakitnya menahun. Masing-masing semua ujian. Jadi poinnya adalah tidak ada yang menghalangi seorang bersedekah kecuali rasa takutnya kepada Allah. Allah tidak mengganti. Wa fihi dalilun ala qaswati qalbi
Di sini dalil bahwasanya wala yahuddu ala ta'amil miskin menunjukkan hatinya keras. Orang kalau sudah tidak suka bersedekah, tidak suka bantu orang, itu hatinya keras. Dan di antara obat hati yang keras itu mengusap kepala anak yatim. Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam syaqa an qaswati qalbi, yashku an qaswati qalbi. Dia mengadu, ya Rasulullah, hati saya ini enggak tenang. Hati dia gelisah. Apa perintah Nabi? Hendaklah engkau datang kepada anak yatim, maka engkau usap kepala mereka, engkau bantu kebutuhan mereka. Di sini isyarat bahwasanya hati kita bisa bersih dengan kita menolong orang-orang miskin. Antum lihat orang yang suka bersedekah itu, Pak. Wajahnya tuh ceria, gampang sama orang, tidak sulit. Orang yang suka sedekah. Orang yang suka silaturahim itu orang yang Allah berkahi, umurnya berkahi, hartanya. Orang yang suka berbagi. Kenapa? Ketika dia berbagi, dia merasakan kelezatan tersendiri sebelum orang yang diberikan itu bahagia. Kalau antum tidak percaya, kenapa orang kafir suka bersedekah, Pak? Kenapa? Kalau baca ada orang kafir sedekah ini, orang kafir nggak percaya dengan hari kebangkitan. Sebagian orang ateis malah, tidak percaya dengan Tuhan, sedekah dia. Kenapa? Karena secara fitrah dia merasakan ketika dia membantu orang, hatinya bahagia. Itu sudah menjadi kodrat jemaah. Semakin antum sering bantu orang, semakin Allah tambahkan kebahagiaan di hati antum. Sebelum orang itu yang bahagia. Makanya Nabi itu orang yang paling bahagia di muka bumi, karena Nabi orang yang selalu sibuk memikirkan kebahagiaan orang. La yaruddu sa'ilin. Nabi gak pernah minta, Nabi tidak pernah menolak orang yang minta sama beliau, gak pernah. Jadi antara akhlak mujizat Nabi ini, tidak pernah menolak orang yang minta. Taib, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan juga wa khalwahu minar rahmah wal iman bil jaza. Tidaklah seorang itu bersedekah kecuali karena penggeraknya iman dan keyakinannya terhadap hari pembalasan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, dalam Al-Qur'an Allah ketika berbicara tentang orang-orang kafir, Allah mengatakan fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Orang kafir ketika mereka masuk neraka dan mereka minta dikeluarkan dari neraka, mereka minta dikembalikan ke dunia. Apa permintaan mereka sama Allah? Fa asaddaq wa akum minas sholihin. Ya Allah, pulangkan aku ke dunia. Aku mau banyak-banyak bersedekah. Kata para ulama tafsir, kenapa dia mengatakan sedekah bukan sholat, bukan puasa, bukan jihad, bukan haji? Kenapa dia bilang aku mau banyak-banyak sedekah? Kata para mufassirun, karena sedekah itu amal yang paling cepat, yang penting niatnya ada. Dia kenapa tidak mengatakan sholat? Sholat butuh ilmu dulu, artinya butuh wudhu dulu. Kalau wudhunya salah, ya gak diterima. Kalau sedekah itu amal yang ringan, per detik bisa kita lakukan. Antum keluar dari masjid, terbesit, saya pengen sedekah, langsung. Semudah itu sedekah. Makanya banyak orang-orang kafir menyesal. Kalau puasa, menahan lapar dan haus dulu. Kalau sedekah itu hanya murni keyakinan. Kalau saya bantu si fulan, Allah ganti harta saya. Murni itu, murni masalah keyakinan. Allah mengatakan, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana. Siapa lagi orang yang lebih baik dalam mengembalikan harta? Allah sering mengumpamakan orang yang bersedekah itu orang yang meminjamkan hartanya kepada Allah. Kita kalau sedekah, Allah umpamakan itu seperti orang yang meminjamkan uangnya sama Allah. Kalau Allah kita pinjamin uang, ini contoh saja ya. Antum yakin gak dikembalikan? Oh, gimana gak yakin? Allah yang minjam.
Jangankan itulah, antum di kantor nih, tiba-tiba dirut, Masya Allah. Atau pimpinan antum ketemu di pasar, dompetnya tinggal. Kan bisa kiri susah, kiri baterainya habis. Baterainya juga habis masalahnya. Ketemu sama antum bawahan dia. Ini dirut ini, Masya Allah. Dia bilang, Mas, aku pinjam uang dulu Mas. Berapa Pak dirut? 500.000 aja. Oke. Antum dengan yakinnya nggak pinjamin sama dia? Kenapa antum yakin? Karena dia dirut, nggak mungkin dia nggak balikin 500.000. Sekarang yang antum berikan pinjaman kepada Allah, mustahil Allah tidak kembalikan kepada antum. Dan Allah mengembalikan bukan 500.000 juga, Allah bisa kembalikan berlipat-lipat. Bahkan bisa Allah masukkan antum ke dalam surga karena sedekah itu. Allah Bapak Ibu, hak Allah memberikan pahala terserah Allah. Maka kata para ulama, ada orang besok masuk surga karena dia memindahkan ranting di jalan. Sampai kata Ibnu Qayyim, Allah memiliki kehendak terserah dia mau ngasih pahala berapa kepada hamba-hambanya. Dan ternyata ada orang masuk surga karena memindahkan ranting di jalan. Ini karena ada keikhlasan dalam ibadah tersebut. Baik, Masya Allah hidup ya. Tapi ini dia. Baik, ini dia wala yahuddu ala ta'amul miskin. Kemudian ya, Allah melanjutkan firman-Nya, fawailul lil musallin. Baru Allah membahas urusan hamba dengan perkara salat. Di sini ada hikmah. Allah mendahulukan sedekah daripada salat, khusus pada ayat ini. Padahal dalam sebagian ayat wa aqimus shalah wa atu az-zakah. Di sini kata sebagian ahli tafsir untuk mengingatkan manusia, Muslim itu bukan hanya urusan sholat. Iya, sholat sangat penting, betul. Tetapi engkau bisa dikatakan pendusta dalam agama kalau engkau tidak memiliki akhlak kepada anak-anak yatim. Allah mengatakan fawailul lil musallin. Kata ahli tafsir, ay wadin fi jahannam au du'aun bil halak. Celakalah orang-orang yang sholat. Maksud kalimat celaka di sini wadin fi jahannam. Di sini Allah mengancam dengan neraka jahannam. Au du'aun bil halak. Atau di sini seruan untuk kehancuran. Maksudnya fawailul lil musallin, hancurlah orang-orang yang sholat. Binasalah orang-orang yang sholat. Ingat, belum titik ini. Jangan sampai dikasih titik. Oh, berarti percuma kita sholat? Enggak. Ada lanjutannya jemaah. Maka di antara cara menafsirkan Al-Quran itu antum melihat ayat sebelumnya atau ayat setelahnya. Disitulah pentingnya dalam baca Quran al-waqaf wal ibtida. Dalam ilmu tajwid namanya waqful ibtida. Di mana ayat kita berhenti, di mana kita memulai. Termasuk kalau kita jadi imam, apalagi imam maghrib, isya, subuh, itu mulai ayat dari mana, berhentinya di mana, itu ada aturannya jemaah. Jangan tiba-tiba antum berhenti di satu kisah, terpotong kisahnya. Atau misalnya gini, antum baca misalnya, fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin. Allahu akbar. Boleh enggak berhenti gitu? Enggak boleh. Enggak bolehnya bukan karena suratnya tidak selesai, bukan. Tidak bolehnya karena maknanya belum sempurna. Boleh enggak orang sholat misalnya dia baca, saat dia baca hanya sebagian ayat, boleh atau tidak? Boleh, Pak. Antum misalnya baca An-Naba, antum enggak baca semua, boleh atau tidak? Boleh. Begitu juga dengan Al-Baqarah, Ali Imran, begitu juga dengan ini. Cuman harus tahu berhentinya di mana. Berhentinya di mana? Allah mengatakan celakalah orang-orang yang salat. Wal maqsud al-musalluna alladzi la yu'adduna as-salah ala wajhiha wa laisa kullu man shalla. Maksudnya adalah celaka orang-orang yang salat, orang-orang yang tidak menunaikan salat tersebut berkaitan dengan syaratnya, waktunya,
kaifiatnya, itulah orang-orang yang diancam dengan wadi jahannam, dengan neraka jahannam. Jadi wal maksud laisa kullu man shalah, bukan semua yang salat, bukan. Alladzina hum an salatihim sahun, orang-orang yang dalam salatnya mereka sahun, mereka lalai. Yang dimaksud dengan lalai adalah ghafiluna anha yuakhirunaha an waqtiha. Pertama, kategori orang lalai dalam salat, dia lalai dalam urusan waktu. Dia sholat juga, tapi lalai waktunya. Dia sholat zuhur ketika muazzin mau mengumandangkan azan asar. Masya Allah. Ini lalai, Pak. Makanya termasuk orang dikatakan fawailul lil musallin, orang yang menunda-nunda urusan sholat. Kemudian juga maknanya fawailul lil musallin wala yakhsha'una fiha, orang-orang yang kurang kekhusyukannya. Salatnya tidak khusyuk. Dan salat itu bisa khusyuk itu kalau kita ngerti dengan apa yang kita baca. Maka minimal antum tahu terjemahan ayat-ayat yang berulang-ulang kita baca. Misal antum tahu arti doa iftitah, tahu artinya apa. Al-Fatihah tahu artinya apa. Kemudian surah-surah pendek minimal imam baca inna a'tainakal kautsar, minimal tergambar itu ayat apa. Walaupun tidak bisa bahasa Arab ya. Kalau kita nggak bisa bahasa Arab, minimal kita tahu gambaran ini surat tentang apa. Jangan nanti imam baca inna a'tainakal kautsar, yang kita bayangkan beda. Susah kita khusyuk. Sama dulu ada imam masjid ya, di salat semalam satu malam satu juz. Imamnya baca Ya ayyuhan nasu attaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Yang itulah ayat An-Nisa. Mathna wa thulatha wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum. Imamnya baca ini, Pak. Mathna wa thulatha wa ruba'. Dia nangis di belakang. Nangis dia. Cocok gak dia nangis, Pak? Itu ayat tentang poligami, ngapain dia nangis? Harusnya dia bahagia, Masya Allah. Kan gak cocok. Imam baca ayat poligami, menikahlah, fankihu ma tabalakum minan nisa. Fankihu ma tabalakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Nikahilah wanita-wanita yang terbaik, 2 orang, 3 orang, atau 4. Nangis nih, sedih anak, sedih. Gak cocok, ente ngapain nangis ente? Berarti dia gak ngerti imam baca apa. Tapi saya dengan iramanya sedih Ustaz. Makanya paling tidak minimal ayat-ayat pendek kita tahu gambarannya. Imam baca misalnya surat Wal Asr, kita tahu gambarannya apa. Paling tidak itu ya. Karena kita mungkin tidak bisa bahasa Arab ya. Baik, jadi yang kedua maksud orang yang lalai adalah orang yang kurang kekhusyukannya, orang yang tidak khusyuk. Dan ingat jemaah, khusyuk yang dimaksud bukanlah tidak mengetahui kejadian yang ada di sekitar sholat. Ini orang-orang sufi, sebagian mereka mengatakan orang khusyuk itu dia tidak tahu lagi apa yang ada di sekitarnya. Saking khusyuknya dia masuk kepada satu dimensi tertentu. Masya Allah. Sehingga kalau dipukul orang dia tidak terasa sakit. Nah ini dusta ini. Nabi saja orang yang paling khusyuk, Nabi merasa pernah terganggu ketika ada Nabi sholat dengan satu sejadah yang banyak coraknya. Kata Nabi, ya Aisyah, gantilah ini ya Aisyah, ini mengganggu sholatku. Tapi Nabi tidak mengulang sholatnya. Di sini dalil tidak khusyuk tidak membatalkan sholat. Jadi tidak adanya rasa khusyuk bukan berarti batalnya sholat kita. Itu merupakan keutamaan. Makanya orang-orang Arab terdahulu, para sahabat terdahulu, mereka begitu bahagia dengan sholat. Istirahat. Sampai mereka pulang dari perang, Nabi ngomong sama Bilal, ya Bilal,
arihna bis shalah. Wahai Bilal, istirahatkan kami dengan sholat. Masya Allah sahabat. Pulang perang, capek mereka. Dengan mereka sholat, mereka bersemangat lagi. Kalau kita sedikit-sedikit sholat, capek. Karena mereka khusyuk, jemaah, khusyuk mereka. Nah ini makna yang kedua, orang yang lalai, orang yang tidak khusyuk. Yang ketiga, maksud dari tidak khusyuk adalah seorang yang tidak tumakninah, yang lalai, seorang yang tidak tumakninah. Ada tumakninah, nggak pakai tumakninah sholatnya. Tumakninah itu ada dua, dalam gerakan dan dalam bacaan. Kalau dalam gerakan dikatakan tumakninah ketika posisi tubuh sudah sempurna di posisinya. Contoh, ketika orang mengatakan Allahu Akbar, dia rukuk. Ketika benar-benar sudah lurus punggungnya, itu namanya tumakninah. Ketika dia mengatakan Sami Allahu liman hamidah, udah berdiri sempurna punggungnya itu, ada jeda sedikit baru dia sujud. Ini tumakninah dalam gerakan. Dan pernah para sahabat Nabi suruh ulang sholatnya karena tidak ada tumakninah. Ya kan, kayak orang Indonesia dinobatkan sebagai tarawih tercepat di dunia. Dapat penghargaan, Pak. Sholat tarawih tercepat sedunia, 17 rakaat, 23 rakaat, berapa menit? 10 menit sudah banyak itu. 7 menit ya. Masya Allah, 7 menit, Pak. Ini sholat apa sholat seperti ini? Nah ini dalam masalah tumakninah, perhatikan ya. Kemudian tumakninah dalam masalah bacaan. Biasa di musim-musim tarawih itu ada sebagian pondok-pondok mereka mewajibkan khotam, harus khotam satu malam 30 juz. Tapi bacaannya lihat, Pak, kayak kumur-kumur. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim am lam tunzir min khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim. Gimana salat begitu, Pak? Begitu ada di YouTube, ada. Soalnya begitu imamnya. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim, cepat gitu. Ini dia sedang kita sedang beribadah sama Allah gitu. Ini maknanya lalai dari sholat, walaupun dia cepat melalai. Kemudian maknanya lalai adalah seorang yang tidak mengikuti sunnah dalam sholat. Jadi dia mengarang-arang bacaan sholat, mengarang-arang gerakan sholat, termasuk di kelalaian. Cara takbirnya dia buat-buat, cara sujudnya dia buat-buat, dan alangkah banyaknya karang-karangan orang dalam ibadah sholat. Dari cara takbir macam-macam orang. Ada yang takbirnya gimana? Ada yang terlalu tinggi, Allahu Akbar. Ada yang gini. Ada yang terlalu pendek. Yang udah ngaji terlalu pendek. Di sini ikhwan, bukan di bawah perut. Antum lihat, sebagian orang sudah ngaji, mungkin karena dia pengen sejajar sama bahu, akhirnya terlalu pendek. Ketika sedekap, ada yang terlalu tinggi. Sini. Ada yang dekat dengan kemaluan pegangannya. Ada yang kayak orang kedinginan gini. Masya Allah. Sholat sesuka hati dia. Masya Allah. Ini sholat ada aturannya, jemaah. Maka pelajari sifat sholat Nabi. Ilmu yang harus antum pelajari setelah tauhid, cara sholat. Gampang cara sholat itu. Yang penting kita mau baca, oh begini gerakannya, begini, hafalkan, praktekkan. Ada lagi cara sedekah macam-macam, ada yang di sini sebelah kanan. Ada lagi yang turun-temurun. Assalamualaikum warahmatullah. Buka kanan. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullah. Buka kiri. Ini dari mana, Pak? Ini murni di karang-karang. Satu pun hadisnya nggak ada. Ini maksudnya Ustaz, membuka rahmat Ustaz. Masya Allah. Kan karang-karang, Pak. Ini jemaah sekalian, jadi perhatikan masalah sholat harus sesuai dengan sunnah. Baik, kalau Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, huwa alladhi yusalli la yusalli li waqtiha, wa qala Al-Hasan tarkul khusyu' wal ikhlas fiha. Termasuk orang yang lalai adalah orang yang tidak ada keikhlasan dalam sholatnya. Mungkin seorang sholat karena disuruh, sholat karena dilihat oleh manusia. Ini tidak ada keikhlasan. Kalau dia safar sendirian, istrinya nggak ada, anaknya nggak ada,
teman-teman yang nggak ada, dia nggak sholat. Masya Allah. Ini orang yang dicela dalam agama kita. Kemudian sedikit lagi, alladzina hum yura'un, atau termasuk orang-orang yang riya. Orang-orang yang riya dalam sholatnya. Ya'maluna al-amal liyarahu an-nas la yuriduna bihi wajha Allah wa hadha min sifatil munafiqin. Tidaklah dia sholat kecuali wujuhun nas, agar orang-orang melihat wajah dia, agar orang memuji dia sholat. Maka dulu orang munafik kalau sholat isya sama subuh gak ke masjid dia, karena masa dulu kan gelap, gak ada yang lihat, gak ke masjid. Isya dan subuh itu sholat yang paling berat untuk orang munafik, karena tidak ada orang yang melihat di masa itu, di masa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ingat jemaah sekalian, riya ini salah satu kesyirikan kecil yang Nabi sangat khawatirkan terhadap para sahabat. Akhwafu ma akhafu alaikum syirkul asghar. Di antara hal yang paling aku khawatirkan menimpa kalian. Kalian di sini siapa? Sahabat. Apalagi kita, Pak. Berarti Nabi ngomong, wahai Abu Bakar, aku takut engkau riya. Wahai Umar, hati-hati riya. Wahai Abdullah bin Abbas, hati-hati dengan riya. Dan biasanya riya itu bagi orang-orang yang punya potensi kebaikan. Misal ada orang, dia belum belajar tahsin, Pak, belum belajar tahsin, disuruh jadi imam di musola rumahnya. Enggak. Dia masih sadar diri, belum belajar tahsin, malu dia maju jadi imam. Dapat hidayah. Jadi maksud saya, terkadang riya ini menimpa orang-orang yang berilmu. Dapat hidayah, belajar tahsin, Masya Allah, terus dipersilakan dia jadi imam. Yang tadinya dia sama sekali gak ada kepikiran untuk riya, gak pernah jadi imam. Sekarang karena sudah punya kemampuan, nah di situ diuji keikhlasan dia. Ketika dia jadi imam, apakah dia membaca Al-Quran itu murni ikhlas, atau sengaja dia indah-indahkan sampai iramanya naik turun terus iramanya. Itu diuji keikhlasan. Justru terkadang ketika kita sudah punya ilmu, diuji keikhlasan kita. Makanya hati-hati dengan penyakit riya. Sampai kata Sufyan bin Uyainah, seandainya penuntut ilmu itu memiliki penyakit hati, kemudian mereka membersihkan penyakit hati tersebut, maka yang paling terakhir hilang dari hati mereka adalah cinta popularitas, ingin diakui. Itu penyakit yang paling terakhir hilang dari seorang talibul ilm. Ingin dianggap orang, ingin disanjung orang, apapun profesinya, entah dia imam, entah dia panitia kajian, entah dia orang yang suka bersedekah, semuanya. Hati-hati dengan masalah riya. Dan riya ini berubah-berubah, jemaah. Dia berubah-berubah. Terkadang seorang berusaha untuk ikhlas, ternyata dia berpindah dari satu riya ke riya yang lain. Saya sering kasih contoh tentang ucapan Ibnu Qayyim tentang orang yang puasa Senin Kamis. Misalnya sekarang hari Kamis misalnya nih, saya sering kasih contoh ini. Antum sedang puasa kan? Anda tanya, akhi, antum puasa gak hari ini? Terus antum bilang, iya Ustaz, Anda puasa. Ini jawaban yang benar. Orang kalau jawabnya begini, insya Allah gak riya ya. Setan sulit menggoda. Kalau lagi gak puasa, apa jawabnya? Iya, Anda gak puasa. Kata Ibnu Qayyim, datang setan, ditanya, akhi, antum puasa hari ini? Iyalah Ustaz, ini kan hari Kamis. Masya Allah. Apa bedanya Pak? Kalau yang pertama, dia mengesankan, iya saya puasa hari ini. Kata Ibnu Qayyim, adapun orang yang kedua, dia sebutkan harinya. Ya iyalah, ini kan hari Kamis. Maksudnya apa Pak? Ente nggak tahu, setiap Kamis aneh itu puasa. Masya Allah. Bukan hari ini aja. Itu tipis Pak, tapi itu bisa menjadi sebab-sebab kita riya. Contoh lagi, misalnya orang sering sholat di saf 1. Ini sebagai contoh. Ini kita kalau mengetes kita riya atau tidak, terkadang banyak hal. Kita baru sadar, oh ternyata saya riya. Ada seorang ikhwan, dia sholat di saf 1 terus saf 1. Sampai orang mungkin tahu kalau cari dia di masjid di saf paling depan.
Sampai pada satu saat dia terlambat sholat. Dia sholat masbuk di belakang. Kata Ibnu Qayyim, coba dia cek hatinya. Kalau dia masbuk di belakang ada perasaan malu, ketahuan sama orang dia sholat di belakang, berarti selama ini dia sholat di shaf 1 riya. Paham atau tidak maksudnya? Begitu cara menguji hati kita. Ada orang dia sholat di shaf 1, terus dia pernah terlambat di belakang, dia biasa aja. Orang mau nilai dia apa terserah, karena memang dia tidak peduli dengan itu. Tapi kalau tiba-tiba ada kegelisahan di hatinya, aduh, kok anak di shaf belakang nih, malu si fulan. Nah itu ada penyakit-penyakit riya. Nah terakhir jemaah sekalian, nanti kita Allah mengatakan wa yamna'unal ma'un. Allah mengatakan yamna'unal ma'ruf al-qalil, termasuk pendusta hari pembalasan adalah mereka yang menghalangi manusia dari banyak kebaikan. Qala Ibnu Katsir al-ma'un huwa ma yantafi'u wa yu'aru kad-dalwa wal fas wal qadar. Al-muradu bihi kulli nafa' bainan nas minal ma'ruf wal bir. Jadi wa yamna'unal ma'ruf maksudnya orang-orang yang menghalangi manusia melakukan kebaikan. Ini termasuk juga hal-hal yang disebutkan pendusta hari akhirat. Ada orang-orang yang suka menghalangi manusia melakukan kebaikan. Nah saya ingin fokus dulu pada penyakit riya tadi ya. Ada satu contoh lagi jemaah, sifatnya orang munafik selain riya, yaitu Allah sebutkan dalam surah Ali Imran. Allah mengatakan wa yuhibbuna ayyuhmadu bima lam yaf'alu. Ini sifat orang munafik. Orang munafik itu suka dipuji pada perbuatan yang tidak pernah dia lakukan. Yang ulangi, orang munafik itu senang dipuji pada perbuatan yang tidak pernah mereka lakukan. Contoh-contohnya misalnya, ada orang misalnya tiba-tiba dia bilang sama antum, "Akhi, Masya Allah, ana dengar rupanya antum yang sedekah 100 juta di masjid itu ya. Antum gak pernah sedekah 100 juta. Tapi info yang tersebar antum sedekah, antum dipuji-puji." Saat itu terjadi, antum jangan pura-pura, "Iya, na'am akhi, doakan aja lah." Jangan mengesankan sama orang antum benar-benar melakukan, gak boleh loh Pak. Ada orang bilang, "Ustaz, ana dengar Ustaz, katanya antum hafal 500.000 hadis ya Ustaz." Udahlah akhi, antum gak usah ini. Kita gak hafal segitu hadis Pak. Kita harus bantah itu. Karena kalau kita senang dengan pujian tadi yang tidak ada pada diri kita, kita munafik kita munafik. Paham maksud Anda ya? Jadi jangan sampai antum diam kalau ada orang memuji antum padahal antum gak ngapa-ngapain. Karena Anda mungkin salah info atau salah ini, ada informasi yang lebay. Antum di kantor misalnya, antum baru di kantor, antum baru masuk di kantor ini misalnya, tiba-tiba orang bilang, "Masya Allah, semenjak antum masuk orang-orang pada semangat sholat, semangat pengajian," misalnya begitu. Antum gak ngapa-ngapain. Antum harus luruskan itu. "Enggak, ya Anda gak ngapa-ngapain. Ini mungkin karena program sebelumnya atau apa." Jangan antum bilang, "Ya doakan aja lah ya, semoga anak istiqomah ya." Jangan. Karena kalau antum ngomong gitu, antum mengesankan antum melakukan itu. Bapak Ibu, orang beriman saja Pak, pada sesuatu yang dia lakukan, dia berjuang, kemudian dia dipuji, harusnya dia gak suka. Orang munafik parah, gak ngapa-ngapain kemudian dipuji orang, dia seakan-akan mengiyakan pujian itu. Makanya Allah sebutkan dalam Al-Quran dalam surah Ali Imran itu, wa yuhibbuna ayyuhmadu bima lam yaf'alu. Tunggulah azab dariku orang-orang yang selalu senang dipuji pada perkara yang tidak pernah mereka lakukan. Ya, apapun itu, entah urusan dunia atau urusan akhirat. Taib Allahu a'lam bis-shawab ya. Ini juga sama contohnya kayak misalnya seorang ustadz ya. Kadang-kadang sebagian sekolah itu cuma nempelkan nama ustadz di situ. Cuma nempel doang namanya sebagai pembina. Supaya apa? Ya supaya sekolahnya, "Oh itu pembina ya Ustadz fulan." Padahal si ustadz ke sekolah itu mungkin setahun sekali. Itu pun cuma tabligh akbar misalnya. Terus tiba-tiba wali murid datang sama ustadz itu, "Ustadz,
makasih ya Ustadz karena jasa antum di sekolah itu, antum telah mendidik guru-gurunya. Itu si Ustadz harus luruskan. Enggak, itu semua murni kebaikan guru-guru, itu kebaikan teman-teman di sekolah. Anak cuma bantu sedikit. Ini orang yang tawadu ini, Pak. Tapi kalau dia bilang, oh iya saya berjuang, saya capek, saya, Masya Allah, ini nggak boleh, ikhwan ya. Hiduplah sesuai dengan apa yang kita lakukan di dunia ini. Semakin kita jujur, Allah Subhanahu wa ta'ala semakin cinta kepada kita. Dan jujur itu tidak pernah akan memberikan mudarat sama kita ya. Baik urusan dunia, apalagi urusan akhirat. Taib wallahu a'lam bissawab. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada 3 menit lagi. Kalau masih ada pertanyaan, persilahkan. Ada pertanyaan, silakan. Kalau ada yang mau bertanya, dipersilahkan. Baik, mungkin cukup insyaallah. Nakhtatim bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.